Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi. Bayangkan kamu bangun pagi, buka HP, dan berita utama penuh dengan gambar rakyat turun ke jalan. Dari Jakarta sampai Manila, dari Kathmandu sampai Nairobi, semua marah pada hal yang sama, korupsi. Tapi kenapa protes ini muncul bersamaan? Apa yang sebenarnya terjadi di Asia Tenggara? Bahkan dunia? Dan, apakah ini pertanda gelombang kemarahan bisa sampai ke sini juga? Indonesia, negeri dengan 280 juta jiwa, lagi-lagi diguncang isu klasik, uang rakyat yang disalahgunakan. Bayangkan, anggota DPR bisa menerima tunjangan rumah mencapai 50 juta rupiah per bulan. Bandingkan dengan rata-rata UMR yang hanya sekitar 3-4 juta. Mahasiswa, aktivis, hingga masyarakat umum pun turun ke jalan. Mereka muak dengan gaya hidup mewah para wakil rakyat yang seharusnya hidup sederhana. Bukan cuma soal tunjangan, publik juga masih diingatkan dengan skandal besar Pertamina 2025. Kasus yang melibatkan pejabat tinggi ini hanya memperkuat rasa muak publik bahwa korupsi di Indonesia seperti lingkaran tak berujung. Pertanyaan besar, berapa lama rakyat bisa terus menahan sabar, sebelum suara di jalanan berubah jadi tekanan politik yang nyata? Di Manila, Filipina, masalahnya lain, tapi polanya sama. Rakyat menemukan bahwa proyek pengendalian banjir yang nilainya triliunan ternyata penuh kejanggalan. Ada yang disebut ghost projects, proyek fiktif yang uangnya masuk ke kantong segelintir pejabat dan kontraktor. Akibatnya, muncul Black Friday protest. Ribuan orang berpakaian hitam turun ke jalan. Bukan cuma aktivis, tapi juga pebisnis, dosen, bahkan pemuka agama. Semua menuntut, hentikan korupsi, adili pejabat yang terlibat. Bayangkan ironi ini. Proyek yang seharusnya melindungi rakyat dari banjir, malah jadi ladang bancakan. Tak heran rakyat merasa, kalau dibiarkan, mereka bukan hanya akan tenggelam karena banjir, tapi juga oleh korupsi yang mencekik. Sekarang, mari ke Nepal. Di sini, generasi muda yang biasa disebut Gen Z mengambil alih jalanan. Mereka protes terhadap nepotisme, korupsi, bahkan aturan aneh yang sempat melarang penggunaan media sosial. Protes yang awalnya damai, berubah jadi ledakan besar. Gedung parlemen dibakar. Bentrokan pecah. Dan akhirnya, Perdana Menteri KP Sharma Oli terpaksa mundur. Kisah Nepal menunjukkan satu hal sederhana, kalau rakyat, khususnya anak muda, sudah bergerak. Rezim sekuat apapun bisa runtuh hanya dalam hitungan minggu. Di Kenya, kemarahan rakyat dipicu undang-undang pajak baru yang dianggap menindas. Situasi makin panas setelah seorang aktivis, Albert Ojwang, meninggal di tahanan polisi. Kematian itu menjadi percikan bensin bagi api protes nasional. Sementara di Mongolia, isu yang memicu rakyat adalah gaya hidup mewah pejabat tinggi. Ketika anak Perdana Menteri ketahuan berfoya-foya dengan uang negara, rakyat langsung bereaksi. Protes besar-besaran berujung pada mosi tidak percaya, dan akhirnya menjatuhkan Perdana Menteri. Dua negara berbeda benua, tapi satu pola yang sama, elit yang korup, rakyat yang marah, dan pemerintah yang akhirnya tak bisa bertahan. Di Ukraina, perang dengan Rusia belum selesai. Tapi rakyatnya tetap menolak diam ketika muncul rancangan undang-undang yang dianggap melemahkan lembaga anti korupsi. Ribuan orang turun ke jalan. Mereka sadar, tanpa transparansi, masa depan negaranya akan hancur meski perang dimenangkan. Di Serbia, tragedi kecelakaan kereta di Novi Sad membuka borok sistem transportasi yang penuh kelalaian. Mahasiswa dan pelajar memimpin demonstrasi besar, menuding korupsi dan ketidakmampuan pemerintah sebagai penyebab utama. Dua negara berbeda kondisi, tapi rakyatnya sepakat, korupsi membunuh. Kadang secara perlahan, kadang seketika, seperti tragedi di Novi Sad. Kalau kita tarik garis merah, semuanya sama, jurang antara rakyat dan elit yang semakin lebar. Di Indonesia, tunjangan DPR jadi simbol kemewahan yang menyakitkan. Di Filipina, proyek banjir jadi simbol korupsi yang tenggelamkan harapan rakyat. Di Nepal, Mongolia, Kenya, Serbia, hingga Ukraina, rakyat sudah menunjukkan, kesabaran mereka ada batasnya. Pertanyaannya sekarang, apakah Asia Tenggara siap menghadapi gelombang besar ini?
Apakah suara rakyat akhirnya bisa benar-benar memaksa pemerintah berpihak pada mereka? Satu hal pasti, ketika rakyat sudah bersuara di jalanan, tak ada kekuasaan yang bisa duduk tenang. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu ingin terus mengikuti perkembangan dunia tanpa filter, jangan lupa subscribe. Karena gelombang perubahan bisa jadi sedang menunggu giliran di depan pintu rumah kita sendiri. Tani mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan,